Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat beriringkan salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita yaitu membahas kitab Ad-Durarul Bahiyah yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Yang mana pada pertemuan terakhir kita sudah menyelesaikan tentang terakhir itu bab ad-diyafah ya, menjamu tamu. Insyaallah kita selesaikan bab berikutnya yaitu tentang adab makan ya, adab makan. Dan ini bab terakhir di dalam penjelasan fikih makanan. Setelah ini kita akan masuk ke fikih minuman insyaallah ya. Baik, langsung saja kita bacakan yang dibawakan oleh beliau sini. Beliau mengatakan bab adabul akli, bab tentang adab-adab makan ya. Beliau katakan yushra'u lil akli at-tasmiyatu wal aklu bil yamini wa min hafatay at-ta'ami la min wasatih wa mimma yalihi wa yal'aq asabi'ahu wa sahfa walhamdu indal faraghi wad du'a wa la ya'kulu muttaki'an. Beliau katakan di sini disyariatkan ya, lil akli ketika makan apa saja. Nah, baru beliau jelaskan adab-adabnya. Yang pertama, kata beliau, di antara adab makan yang disyariatkan di dalam syariat Islam ini adalah at-tasmiyah, yaitu membaca bismillah. Jadi hal pertama atau adab pertama yang disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kita akan makan adalah membaca bismillah. Ya. Adapun dalilnya maka banyak ya Pak ya. Dalil tentang dianjurkannya, disyariatkannya kita membaca bismillah ketika kita akan makan itu banyak sekali ya. Di antaranya apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jabir radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim meriwayatkan hadis Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan bahwasanya Jabir mengatakan sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi, qala asy-syaitan la mabita lakum wa la 'asha." Apabila seseorang masuk ke dalam rumahnya, kemudian dia berzikir kepada Allah, di antaranya membaca bismillah ketika dia masuk rumah dan ketika dia makan ya, maka syaitan akan berkata la mabita lakum wala asya ya, syaitan akan berkata kepada pasukannya, kaumnya apa? La mabita lakum wala asya, tidak ada tempat tidur bagi kalian dan tidak ada makan malam. Tidak ada makanan, tempat tidur dan tidak ada makanan bagi kalian. Jadi kalau kita masuk rumah baca bismillah,
itu setan nggak bisa tidur di rumah kita. Ketika kita makan baca bismillah, setan juga nggak bisa ikut makan bersama kita. Fa in lam yadhkurillah inda ta'amihi qala adraktumul mabit wal asya. Sebelumnya wa idza dakhala falam yadhkurillah inda dukhulihi qala syaitan adraktumul mabit. Apabila salah seorang memasuki rumahnya tapi dia tidak membaca zikir atau tidak membaca bismillah ketika masuk rumahnya, maka syaitan akan mengatakan adraktumul mabit, berkata kepada kaumnya apa? Kalian mendapatkan tempat bermalam, tempat tidur, ya. Fa idza lam yadhkurillah inda ta'amihi qala adraktumul mabit wal asya. Ya, ketika seorang itu masuk rumah enggak baca bismillah, ketika makan tidak baca bismillah, maka setan akan mengatakan kepada kaumnya, kalian akan mendapatkan tempat bermalam dan makanan. Ya. Nah, di sini disimpulkan bahwasanya disyariatkan ketika kita masuk rumah dan ketika kita makan, khususnya makan ya, karena ada masuk rumah itu tidak ada penjelasan bukan termasuk dalam yang kita jelaskan. Ketika makan hendaklah kita berzikir kepada Allah, di antaranya adalah dengan mengucapkan bismillah sebagaimana diterangkan dalam hadis-hadis yang lain, ya. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis riwayat Muslim juga dari Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, "Inna syaitana la yastahillu at-ta'ama alladhi lam yuzkar ismullahi alaihi." Sesungguhnya setan, kata Rasulullah, itu ikut makan, ya, ikut makan, ya, memakan makanan yang mana tidak diucapkan bismillah padanya. Jadi kalau kita makan kemudian tidak baca bismillah, maka itu setan ikut makan. Maka sebagian orang kadang-kadang dia makan banyak tapi nggak kenyang, dia merasa tidak kenyang. Kenapa? Nggak berkah. Sebabnya setan ikut makan karena nggak baca bismillah. Dan ini kita dapati ya dalam kehidupan beberapa orang yang dia nggak baca bismillah, makan udah banyak tapi merasa kurang kenyang juga, ya. Allahu a'lam. Karena itu setan ikut makan, mengurangi keberkahan makanan yang dia makan. Nah, di dalam hadis yang lain Rasulullah pernah bersabda, hadis sahih riwayat Al-Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, diriwayatkan oleh para ulama ashabus sunan dan Imam Ahmad, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillah." Apabila salah seorang di antara kalian makan makanan, maka hendaklah dia mengucapkan bismillah. Nasiya fi awalihi, kalau dia lupa membaca bismillah ya di awalnya, ketika mau mulai makan dia lupa membaca bismillah, falyaqul, maka hendaklah dia mengucapkan bismillahi fi awalihi wa akhirih. Bismillah di awalnya dan di akhirnya. Allahu a'lam bissawab. Begitu pula dalam hadis yang lain, ketika Umar bin Abi Salamah, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu beliau masih kecil, ikut makan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah apa ya? Dalam atau adab juga termasuk ketika makan itu afdolnya kalau bisa makan berjamaah. Ya, kalau kita yang sudah punya keluarga makan sama keluarga, ya. Kalau belum punya keluarga, ada teman makan sama teman-teman. Ya, santri di pondok makannya sama teman-temannya di pondok, itu termasuk adab dalam makan. Itu makan bersama-sama karena lebih barokah insyaallah taala. Nah, Rasulullah SAW itu biasa makan bersama sahabat, ya. Nah, di antaranya bersama Umar bin Abi Salamah, pada waktu itu beliau masih kecil. Maka kata Umar bin Abi Salamah, aku pernah ikut makan bersama Rasulullah SAW. Ketika itu tanganku mutar-mutarin nampan, ya, ada makan di situ, ambil, bukan makan yang ada di depannya, tapi ngambil ke tempat-tempat yang lain, ya. Maka Rasulullah menegur beliau. Kata Rasulullah apa? Ya ghulam, samillah, wahai anak, ya, baca bismillah dulu. Kemudian apa? Wa kul mimma yalik, makanlah dari apa yang ada di hadapanmu. Allahu a'lam. Nah, dari sini Rasulullah katakan kepada Umar bin Abi Salamah, samillah, bacalah bismillah. Wallahu a'lam bissawab. Dan ulama sepakat ya, disyariatkannya membaca bismillah. Cuma terjadi perbedaan tentang hukumnya. Apakah membaca bismillah itu wajib atau sunnah? Mayoritas ulama berpendapat bahwasannya membaca bismillah hukumnya sunnah.
mayoritas jumhur ya berpendapat bahwasanya membaca bismillah itu sunnah saja, tidak sampai wajib ya. Dan ada sebagian ulama yang berpendapat wajib karena apa? Perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Dan ini pendapat ulama-ulama Zahiriyah. Mereka berpendapat wajib karena perintah itu hukum asalnya wajib. Allahu a'lam bissawab. Ya intinya kita baca bismillah. Kalau lupa ya ingatnya ketika hampir habis kita baca bismillahi fi awwalihi wa akhirih ya, jangan lupa. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Adab yang kedua kata beliau, wal aklu bil yamin. Di antara adab makan adalah makan dengan tangan kanan. Ya, ini juga adab ketika makan itu makan dengan tangan kanan. Dalilnya banyak. Ya, di antaranya tadi hadis Umar bin Abi Salamah tadi yang ada dalam Sahih Bukhari Muslim tadi, Rasulullah berkata kepada dia, wahai anak, makan bismillah, kemudian makan dengan tangan kanan. Wa qul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, kata Rasulullah. Di dalam hadis yang lain riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'kulu ahadukum bishimali. Janganlah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya. Ya, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya. Wala yashrab bishimali, jangan juga minum dengan tangan kiri. Kenapa? Fa inna syaitan ya'kul bishimali wa yashrabu bishimali. Karena setan itu makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya. Ya, Allahu a'lam. Ulama juga sepakat makan dengan tangan kanan itu dianjurkan dan disyariatkan. Ya, cuma mereka berbeda pendapat apa hukumnya. Lagi-lagi kebanyakan ulama mengatakan sunnah. Ya, tapi ada yang berpendapat wajib, di antaranya Imam Ibnu Abdul Bar dari kalangan ulama Malikiyah. Ya, beliau mengatakan wajib. Begitu juga Imam Ibnul Arabi sama dari kalangan ulama Malikiyah. Ibnu Abdul Bar dan Ibnul Arabi dua-duanya ulama Malikiyah, mazhab Maliki berpendapat wajib. Kemudian Imam Ibnu Hazm ya mazhab Zahiriyah berpendapat juga wajib. Begitu juga Al-Imam Syaukani, kemudian Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dan ulama-ulama lainnya berpendapat bahwasanya makan dengan tangan kanan itu wajib. Ya, makan dengan tangan kanan itu wajib. Artinya makan dengan tangan kiri hukumnya haram. Ya, tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Dan Allahu a'lam pendapat yang lebih kuat kalau kita lihat dalil-dalil yang ada memang wajib makan dengan tangan kanan dan haram makan dengan tangan kiri. Kenapa? Pertama karena Rasulullah memerintahkan, ikhwan sekalian. Yang kedua karena Rasulullah katakan tadi apa? Sungguhnya makan dengan tangan kiri itu adalah perbuatan syaitan. Dan kita dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyerupai syaitan. Ya, dan kita tahu bahwasanya tasyabbuh dengan orang kafir dengan syaitan ya, makhluk-makhluk Allah yang buruk itu terlarang. Rasulullah mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Jadi kalau antum semangat untuk menyerupai syaitan berarti bagian dari Nah, Allahu a'lam bissawab, maka kita terlarang. Ya, jadi wajib makan dengan tangan kanan. Yang berikutnya adab yang ketiga kata beliau, wa min hafatai ta'am la min wasatih. Di antara adab ketika makan adalah kita memulai makanan dari yang ada di pinggir-pinggir dulu, pinggir piring. Kalau pakai nampan di pinggir nampan, jangan yang di tengah. Pak ya, mulai makan tuh dari yang di pinggir, pinggir ke tengah baru selesai habis ya. Jangan mulai dari tengah dulu. Ini di antara adab makan salah satunya berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-barakatu tanzilu fi wasatit ta'am. Keberkahan itu turun di tengah-tengah makanan. Ya, turunnya dari tengah. Fakulu min hafataihi, maka kata Rasulullah makanlah dari yang di pinggirnya dulu. Ya, wala ta'kulu min wasatihi, jangan makan dari yang tengah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam.
Ya, jadi jangan makan dari yang tengah. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan, "Idza akala ahadukum ta'aman fala ya'kul min a'la sahfa walakin liya'kul min asfaliha fa innal barakah tanzil min a'laha." Sama, mirip maknanya, apabila salah seorang di antara kalian, kata beliau, makan, maka jangan mulai dari yang di tengah, mulai dari yang di apa namanya, sampingnya, di pinggir-pinggirnya, seperti itu. Wallahu a'lam. Baik. Ini di antara adab, ya. Dan ini hukumnya sunnah saja. Ini hukumnya sunnah, tidak sampai wajib, kata para ulama. Ya, kalaupun ada di antara antum mau mulai dari yang di tengah-tengah, enggak masalah juga, tapi adabnya, sunnahnya, afdalnya kita mulai dari yang di pinggir, Pak, ya. Baik. Yang berikutnya kata beliau di antara adab makan adalah wa mimma yalihi. Itu kita makan makanan yang ada di hadapan kita. Ya, bukan makan yang ada di hadapan orang lain. Lebih lagi kalau kita makannya berjamaah. Tadi sudah kita sebutkan makan berjamaah ini termasuk perkara yang baik, ya, dan bisa jadi kita katakan sunnah karena yang dilakukan oleh Rasul SAW bersama para sahabat, ya. Banyak hadis-hadis yang mengisyaratkan Rasul itu kalau makan sering berbarengan dengan para sahabat bersama-sama, ya. Allahu a'lam. Nah, jadi kalau kita makan bersama-sama itu kita makan ada di hadapan kita. Ya, bukan ngambil yang ada di hadapan orang lain, jauh ngambilnya, enggak, Pak. Ya. Tapi para ulama mengatakan maksud di sini adalah kalau memang yang ada di hadapan kita itu lauknya udah lengkap. Ya, ada ayamnya ada, sayurnya ada, sambalnya ada, ya kita ambil saja yang ada di hadapan kita, Pak. Lengkap lauk, sayur, sambal sudah. Ya, kecuali kalau di depan kita semuanya sambal. Ya, depan orang itu ayamnya sana agak jauh. Waduh, ini kalau mau di depan semua ini sakit perut. Semuanya sambal. Maka ulama mengatakan boleh, enggak masalah, agak jauh dikit kita ambil, ya. Yang enggak boleh itu kalau sudah lengkap, ada lauk sayurnya sudah lengkap, tapi kita malah ngambil tempat yang jauh, ini yang tidak diperbolehkan, ya. Dalilnya tadi hadis Umar bin Abi Salamah tadi, Rasulullah mengatakan kepada beliau, "Wa kul mimma yalik," makalah apa yang ada di hadapanmu. Ya, dan ini adab, Pak, ya, ketika kita makan. Barakallahu fikum. Yang berikutnya di antara adab, ya, makan adalah wa yal'ab asabi'ahu was-sahfa. Yaitu ketika kita sudah selesai makan, di antara adabnya adalah kita menjilat jari kita, ya, dan membersihkan wadah makanan yang kita pakai. Ya, piring kalau kita pakai piring, ya, nampan kalau kita pakai nampan, atau yang semisalnya lah. Allahu a'lam. Nah, dibersihkan cara kita makan, ya, kita jilat kalau di jari kita. Dan ini termasuk sunnah Rasulullah SAW yang mungkin, ya, dianggap oleh sebagian orang yang tidak tahu dengan sunnah ini termasuk perkara yang tidak baik, ya, apalagi orang-orang kufar, orang-orang barat beranggapan ini mungkin kurang sopan, ya, kurang sopan menjilat jari, ya. Padahal ini sunnah Rasul SAW, ya, Pak, ya. Dan kita ini sebagai umat beliau ikutnya kepada beliau, bukan ikut kepada orang-orang yang di luar Islam, ya. Maka ini sunnah, jangan merasa nggak sopan. Cuma memang juga jangan berlebihan, Pak. Berlebihan dalam artian mentang-mentang sunnah, apa? Suaranya besar, wah, luar biasa. Itu nggak boleh juga seperti itu, ya. Terlalu berlebihan mengecapnya, celetup, ya. Ya, ini juga tidak dianjurkan tentunya. Jangan sampai mengeluarkan suara yang mengganggu orang lain. Sekedarnya saja. Karena intinya adalah kita jilat bersih. Karena kita nggak tahu kan tadi berkahnya di mana. Ya, karena kita nggak tahu berkahnya di mana. Siapa tahu berkahnya di sisa-sisa yang ada pada makanan tersebut, di nampan, di piring atau di jemari kita, ya. Dan dalilnya banyak sekali. Antaranya hadis Anas bin Malik rahimahullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW idza ta'ima ta'aman la'iqa asabi'ahu thalath. Rasulullah apabila selesai makan, biasanya beliau menjilat jari beliau yang 3. Karena Rasulullah itu kalau makan biasanya beliau hanya menggunakan 3 jari, ya, bukan 5, apalagi 10. Tidak boleh, ya. 3 jari biasanya, ya. Allahu a'lam bishawab. Itu kalau memang memungkinkan, Pak, ya. Itu kalau memang
memungkinkan. Dan kalau kita perhatikan, memang Rasulullah itu kenapa makan 3 jari? Karena yang beliau makan di zaman itu adalah kurma atau roti. Ya, kalau di zaman sekarang kita makan apa? Nasi, lagi nasi Solo, barih Solo, beras Padang itu biasanya agak apa? Buyar ya nasinya Pak ya. Nah itu akan sulit. Kita makan dengan tiga jari itu mungkin 2 jam makan. Ya sakit. Maka nggak masalah insya Allah dengan 5 jari. Ya kalau orang Arab sekarang itu, orang Arab kan nasinya juga nggak bulan Pak ya. Biar seperti itu kan besar, nasi besar ya. Nah, seperti itu. Mereka itu makan kayak gini loh. Makanya, teman-teman lihat orang Arab makannya gitu makanya. Masya Allah. Kalau kita kan enggak, sebagian tapi enggak seluruhnya. Ada juga yang makan biasa. Kayaknya agak sulit kalau makan pakai 3 jari. Ya, maka insya Allah enggak masalah kita makan pakai 5 jari. Allahu a'lam bissawab. Taib. Beliau menjilati jari beliau, kata Anas bin Malik di sini. Intinya adalah beliau jilat jari beliau tersebut. Kemudian beliau juga mengatakan idza waqa'at luqmatu ahadikum falyumit anhal adha wal ya'kulha wa la yad'ha lisyaitan wa amarna an naslutal qas'ah. Dan Rasulullah juga bersabda, apabila makanan kalian terjatuh ya, maka hendaklah dia bersihkan kotoran yang nempel pada makanan tersebut lalu dia makan. Nah, ini diantara adab juga. Ya, jadi kalau kita sedang makan, misalnya makan roti atau jatuh, kita lihat masih agak bersih, ada kotoran dikit, debu-debu buang, dibersihkan anda saja. Lalu makan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu makan. Wala yada'ha li syaitan, dan jangan dia tinggalkan untuk syaitan. Enggak boleh langsung dibuang. Kalau masih memungkinkan untuk dibersihkan. Kalau nggak mungkin dibersihkan, ya apa boleh buat? Ya, makan bubur misalnya, makan bubur, celetak jatuh bubur, jangan diambil lagi bubur. Ya, gimana caranya? Ya, ini makanan yang memungkinkan untuk diambil dan dibersihkan kotoran yang menempel padanya. Ya, Allahu a'lam. Kalau kita dulu kan belum 5 menit ya, belum 5 menit ya. Nah, ya nggak harus 5 menit. Intinya apa? Kalau bisa dibersihkan, bersihkan. Wa amarna an naslutal qas'ah, kata Anas, dan Rasulullah juga memerintahkan kami untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di wadah makanan, piring atau nampan tadi, dibersihkan, jangan ada sisa Pak. Ya, jangan ada sisa, meskipun 1 butir nasi ambil makan. Ya, jangan terbiasa menyisakan makan itu enggak baik. Ya, dibersihkan. Ini diantara adab ya, dan kita menghargai nikmat Allah, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa qala, Rasulullah juga bersabda, innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah, karena kalian enggak tahu di mana keberkahan itu ada dari makanan kalian. Ya, siapa tahu berkahnya itu ada di nasi yang berapa butir itu Pak, tapi ternyata antum enggak habiskan. Ya sayang, keberkahannya tidak tidak masuk ke dalam diri kita. Wa fi sahihain, dalam riwayat Bukhari Muslim dari jalur sahabat Ibnu Abbas, Rasulullah pernah bersabda, idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yalaqaha aw yul'iqaha. Apabila salah seorang di antara kalian makan, ya, maka janganlah dia langsung membersihkan tangannya. Ya, jadi selesai makan jangan langsung dicuci atau dibersihkan pakai tisu, jangan. Ya, sampai sampai dia menjilatnya, jarinya tadi, ya, atau dia suruh orang lain untuk jilat. Dan ingat Pak ya, maksud hadis ini harus kita pahami, jangan salah memahami. Ya, para ulama yang mensyarah hadis ini, maksud Rasulullah mengatakan dia nyuruh orang lain untuk menjilatnya, ini adalah orang-orang yang dekat dengan kita, ya, yang tentunya tidak menimbulkan rasa jijik, ya, seperti istri dan anak. Itu aja sudah. Ya, istri kita, ya, istri atau anak. Nah, adapun orang lain yang bukan siapa-siapa kita, maka tidak. Ya, para ulama tidak memahami seperti itu. Hadis ini jangan dipahami seperti itu, ya, karena dibawakan kepada kebiasaan orang Arab di zaman dulu, ya tidak seperti itu. Ya, ada kawannya jilat-jilat, tidak seperti itu, ya. Apalagi orang yang nggak antum kenal misalnya, Pak sini Pak, kenapa jilatin tangan saya? Ya, ngajak begoco antum. Nah,
Tidak seperti itu dipahaminya. Ya, jadi dipahami ini untuk orang-orang dekat. Anak istri ya, bukan juga saudara itu enggak juga seperti itu ya. Karena meskipun saudara kita ya fitrah tidak merasakan itu hal yang sopan ya. Tapi kalau anak istri itu biasa. Ya, anak istri itu biasa. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kemudian dalam hadis yang lain, hadis Jabir riwayat Muslim, Rasulullah beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW amara bilaqil asabi was sahfa. Rasulullah itu memerintahkan yaitu para sahabat untuk menjilat tangan jari-jari mereka dan nampan atau piring mereka. Wa qala, kemudian Rasulullah mengatakan fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum barakah. Karena kalian tidak tahu, sungguhnya kalian tidak tahu di mana keberkahan itu ada ya. Allahu a'lam, intinya ini di antara sunnah. Kalau kita pakai sendok, maka jilat sendoknya. Ya. Boleh enggak makan pakai sendok, Pak? Boleh atau bid'ah? Boleh ya, bukan bid'ah ya. Kenapa? Karena termasuk perkara dunia, bukan ibadah. Tidak ada ulama yang mengatakan makan pakai sendok itu ibadah. Enggak. Jadi boleh-boleh saja. Cuma kalau ditanya mana afdalnya, makan pakai tangan atau pakai sendok? Tangan ya. Tapi ada Pak sebagian orang yang mengatakan lebih afdal sendok ya. Kalau seandainya makan pakai tangan itu malah mengakibatkan apa? Adanya makanan yang terbuang. Ya. Apalagi orang Arab sekarang ya, antum lihat itu kalau makan di rumah makan di Arab itu, mereka tuh kalau makan ya Allah banyak nyisanya Pak. Banyak nyisanya. Mereka makanannya kayak gini, udah jatuh-jatuh itu nasi, enggak termakan. Ya. Makanan juga orang kadang-kadang mereka itu sendirian ya, tapi makannya satu nampan. Kita bisa berempat, dia sendiri. Nanti udah selesai enggak habis ditinggalin sama dia, subhanallah. Ini padahal diingatkan terus oleh para ulama, tapi ya masih saja ya. Allahu a'lam ya, khawatirnya termasuk ini kufur nikmat ya, padahal termasuk mereka itu diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jangan dicontoh yang seperti itu ya. Orang Arab itu bukan contoh, Pak. Kita itu mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan para ulama. Orang awamnya kadang-kadang lebih parah dari kita yang sudah ngaji ya, lebih parah daripada kita yang sudah ngaji. Adapun orang kita yang belum ngaji ya lebih parah dari mereka yang belum ngaji ya. Allahu a'lam. Baik. Ini juga harus dipahami. Ya, kalau memang pakai tangan bisa menimbulkan mubazir, ya sudah pakai sendok. Yang penting jangan sampai ada yang tersisa, terbuang. Baik. Dan begitu juga kalau makanan yang enggak mungkin pakai tangan, Pak. Ya, jangan pakai tangan. Ngirup kuah bakso, jangan pakai tangan. Ya, dikobok, jangan pakai sendok ya Pak ya. Jadi juga harus dilihat tempatnya. Jangan kita pahami letterlek, pokoknya pakai tangan 3 jari, subhanallah. Ya makan mie pakai 3 jari, makan apa semua pakai 3. Jangan dipahami seperti itu. Ya. Allahu a'lam. Kita lanjutkan. Ada berikutnya kata beliau, walhamdu indal faraghi wad du'a. Dan di antara adab makan adalah memuji Allah ketika selesai makan dan berdoa. Memuji Allah dan berdoa ketika selesai makan dengan doa-doa yang ma'thur, yang diriwayatkan dari Nabi SAW, dan macam-macam doanya. Bisa antum pilih hafalkan. Ya, ana sebutkan beberapa di antaranya. Di antara doa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Umamah radhiyallahu an. Beliau mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ma'idatahu qala alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fihi ghaira makfiin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Kata beliau, dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila sudah selesai makan ya, beliau mengatakan alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fihi, alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fihi ghaira makfiin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Ya, ini yang pertama. Boleh berdoa seperti ini, tidak masalah, bagus ya. Nah, atau doa yang lain ya, doa yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad
Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Muadz bin Jabal. Rasulullah bersabda, "Man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah." Kata Rasulullah, barang siapa yang makan kemudian dia mengucapkan doa ini, membaca doa ini, ghafara lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah ampuni dosanya yang telah berlalu. Subhanallah. Sekedar makan, Pak. Ya, makan tuh nikmat sudah. Berdoa dengan doa ini, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kita baca doa ini, hafalkan doa ini. Saya ulangi, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kalau anak-anak antum yang sekolah di Istiqomah ya, tidak tahu sekolah-sekolah di SD kita, insyaallah hafal doa ini. Insyaallah hafal doa ini ya. Sudah ada di buku-buku doa itu ya, karangan Ustaz Ahmad Rafiq ya. Itu doa-doanya untuk anak-anak itu SD. Insyaallah hafal mereka doa ini, doa makan ini. Jadi jangan kalah sama anak SD ya, dihafalkan Pak. Nanti cari di Mbah Google kan, doa setelah makan, dihafalkan. Terserah yang mana. Yang ini juga bagus karena pahalanya diampuni dosa-dosa yang telah berlalu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada lagi doa berikutnya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Ibnu Abbas. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman falyakul Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu." Ya, apa doanya? Kata Rasulullah, apabila salah seorang di antara kalian selesai makan, maka hendaklah dia mengatakan, "Allahumma barik lana fihi, Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu." Wa at'imna khairan minhu. Ini doanya. Kemudian beliau melanjutkan sabda beliau, "Wa idza suqiya labanan falyaqul Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu." Nah, kalau kita minum susu ya, dikasih rezeki susu oleh Allah, bisa minum susu, maka baca doa. Ada doa ketika selesai minum susu itu apa? Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ya. Naam, fa innahu laisa syai'un yujzi min at-ta'am wasyarab illa al-laban. Karena Rasulullah mengatakan, karena tidak ada suatu yang fungsinya itu bisa untuk makan dan minum kecuali susu. Susu itu fungsinya bukan hanya untuk minum tapi juga mengenyangkan, Pak ya. Jadi bisa untuk makan dan minum, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu doanya ya. Nah, kalaupun kita tidak hafal doa-doa tersebut, minimal apa? Alhamdulillah ya. Karena intinya itu adalah kita memuji Allah, minimal alhamdulillah. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah pernah bersabda, "Innallaha la yarda anil abdi an ya'kulal aklata fayahmadahu 'alaiha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu meridhoi orang yang apabila dia makan maka dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Aw yashraba syarba fayahmadahu 'alaiha, atau dia minum minuman kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah ridho, Pak. Jadi kalau kita mau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa mengucapkan alhamdulillah. Lebih bagus lagi doa-doa yang tadi sudah kita bacakan ya. Adapun doa yang sering atau dulu pernah kita hafal, enggak tahu antum pernah hafal enggak, Pak? Kalau saya pernah waktu TPA dulu ya. Doanya alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ya, adapun doa ini, maka doa ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmidzi. Ya, dalam kitab sunannya. Akan tetapi hadis ini didhaifkan oleh para ulama. Di antara ulama yang mendhaifkannya adalah Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam Al-Mizzi, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Syekh Al-Albani ya. Banyak ulama yang mendhaifkannya, para ulama kibar dalam masalah hadis. Maka Allahu a'lam, lebih baik kita ganti dengan yang sahih saja. Ya. Jadi alhamdulillahilladzi at'amana wa saqa, alhamdulillahilladzi at'amana
wasaqana wa ja'alana minal muslimin, itu kita ganti saja dengan doa yang tadi sudah kita bacakan. Allahu a'lam bis-shawab. Baik. Berikutnya di antara adab yang beliau sebutkan adalah yang terakhir ini. Kata beliau, wala ya'kulu muttaki'an, dan tidak makan dengan bersandar. Ini di antara adab. Jangan bersandar ketika makan. Bersandar makan seperti ini termasuk makruh. Ya, termasuk makruh. Jadi kalau makan tuh jangan bersandar, Pak. Ya, itu lebih bagus. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dari Abu Juhaifah radhiyallahu an, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ana fala akulu muttaki'an. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adapun saya maka saya tidak makan sambil sandaran ya, enggak. Jadi makan itu kalau bisa jangan sandaran. Allahu a'lam bishawab. Ini beberapa adab yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani. Ada beberapa adab lagi yang beliau tidak sebutkan, ya kita tambahkan sedikit Pak ya. Yang tambahan yang pertama, ini bukan dari kitab ini ya, tapi tambahan dari saya, yaitu apa? An la ya'iba ta'aman. Hendaklah kita tidak mencela makanan. Ya, tidak boleh mencela makanan. Artinya apa? Ridho dengan makanan yang Allah berikan kepada kita. Apapun yang ada di hadapan kita, ya kita ridho dengan makanan tersebut. Kalaupun kita nggak suka, maka jangan dicela. Gimana? Tinggalkan, Pak. Ya, ini yang ajibnya sebagian orang ini, waduh, makanan apa ini? Tapi masih makan. Cak mana dia itu? Ya, dia mencela tapi dia masih makan. Ini subhanallah, ada sebagian orang-orang semacam itu. Ya. Nah, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan ma'aba Rasul sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu kana idza ishtahahu akala wa illa tarakah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak pernah mencela makanan sekalipun, Pak. Luar biasa. Ya, orang seperti ini yang wajib kita contoh itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah mencela makanan sekalipun. Ya, beliau tuh kalau beliau suka makan. Kalau beliau enggak suka, tinggalkan. Sudah gitu aja. Ya, jangan dicela-cela tapi masih dimakan. Yang seperti ini tidak mensyukuri nikmat Allah. Ya, tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena suka enggak suka terhadap suatu makanan memang itu ya tabiat ya. Karena memang ada makanan yang kita enggak suka, tapi jangan dicela. Tinggalkan saja. Ya, jangan dicela, tinggalkan saja Pak. Kita enggak senang makan misalnya ikan asin, enggak senang makan tempe ya kan? Ya tinggalkan sudah. Ya, antum senangnya makan daging sama udang dan ikan misalnya, ya makanlah, tidak masalah. Cuma jangan mencela, apalagi mencela orang yang suka makanan-makanan itu, jangan. Ya karena itu kan selera, Pak. Ya, tidak boleh kita mencela orang lain cuma gara-gara selera kita berbeda dengan dia. Ya, selama makanan itu halal, khair, alhamdulillah. Rasulullah SAW ketika melihat para sahabat makan daging dob, tahu dob kan? Kadal gurun itu, ya. Beliau membiarkan, ya. Beliau enggak suka, beliau enggak mencela. Ya, dan beliau enggak mencela para sahabat yang memakan daging dob. Ya, begitu juga ketika bawang dan yang semisal yang ada bau enggak sedap, itu sahabat mau makan, beliau diamkan. Tapi beliau enggak makan. Beliau hanya mengatakan Inni unaji man la tunaji. Sungguhnya aku ini bermunajat kepada Rabb yang kalian tidak melakukan hal tersebut. Ya, ini Rasulullah itu lebih khusus, hubungan beliau dengan Allah lebih khusus. Maka beliau enggak mau makan makanan yang menimbulkan bau seperti itu karena mengganggu. Ya, Allahu a'lam. Bisa, tapi beliau tidak mencela. Kalau enggak makan, intinya jangan dicela. Kalau kita enggak mau, tinggalkan saja, selesai, beres. Ya, Allahu a'lam. Ini diantara adab. Kemudian yang berikutnya diantara adab juga adalah an la yanfukha fit ta'am, yaitu tidak meniup makanan. Ya, tidak meniup makanan. Di dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Ibnu Abbas mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an yutanaffasa fil ina au yunfakha fihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melarang ya kita meniup
di bejana, ya, baik makanan atau minuman itu dilarang untuk ditiup. Bernafas. Yang pertama bernafas. Rasulullah melarang kita bernafas ketika minum, ya, bernafas di dalam cangkir itu nggak boleh. Kalau mau napas, Pak, selesaikan dulu minumnya baru bernafas. Jangan sambil minum sambil bernafas di dalam cangkir, itu dilarang. Atau niup, ya, niup di dalam bejana, piring, ya, gelas, makanan dan minuman itu tidak boleh ditiup. Para ulama mengatakan larangan meniup makanan ini hukumnya makruh, tidak sampai haram, ya. Dan adapun sebabnya ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan dilarang ditiup, kenapa? Karena bisa membuat orang lain jijik, ya, membuat orang lain jijik, ya. Atau ada sebab-sebab yang lainnya. Nah, ya, tapi Allahu a'lam pendapat, ya, jumhur mengatakan makruh saja, tidak sampai haram. Artinya kalau seandainya ada hajat keperluan, ya, maka enggak masalah. Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan ketika beliau ditanya boleh enggak meniup makanan yang panas kalau kita memang butuh untuk cepat, ya, maka mengatakan enggak masalah, ya. Tapi kalau kita enggak terburu-buru, afdolnya biarkan saja dia dingin sendiri atau dikipas, ya kan? Jangan ditiup, itu afdol, sepakat kita. Tapi kalaupun kita agak ingin cepat, ada jadwal dan seterusnya, ya kan, maka kita tiup, maka insya Allah tidak sampai terlarang, ya, karena hukumnya makruh. Kalau ada hajat itu bisa jadi boleh, kan itu yang makruh kata para ulama kita. Allahu a'lam bishawab. Ini beberapa adab yang bisa kita jelaskan, baik dari yang disebutkan oleh Al-Imam Syaukani dan ada beberapa tambahan yang kita tambahkan. Allahu a'lam. Kita lanjutkan. Ini selesai sudah pembahasan Kitabul At'imah, fikih makanan. Kita beralih masuk ke bab atau kitab selanjutnya, fikih selanjutnya, pembahasan selanjutnya itu tentang masalah minuman. Beliau mengatakan di sini Kitabul Ashribah, kitab tentang minuman. Ya. Beliau mengatakan kullu muskirin haram. Sebelum kita jelaskan apa yang beliau bawakan di sini, sama seperti makanan, minuman, ya, itu ada kaedah-kaedah yang harus kita pahami, ya, tentang masalah minuman, ya. Dan minuman itu paham kita apa, ya, itu seluruh yang diminum oleh manusia itu namanya minuman, baik air putih, susu, madu, ya, itu namanya minuman. Nah, dan kaedahnya, ya, ada dua kaedah yang penting yang harus kita pahami tentang makanan dan minuman termasuk. Itu yang pertama, bahwasanya hukum asal setiap minuman adalah apa? Halal. Al-aslu fil ashribati al-hil. Hukum asalnya minuman itu adalah halal. Selama tidak ada dalil, ya, yang menghukumi minuman itu haram, maka enggak boleh kita haramkan. Air putih, ya kan, halal, ya. Ada susu, ada minuman namanya yogurt, ada sirup, ya, apalagi hukum asalnya adalah halal. Ini yang pertama. Kaidah yang kedua, annahu la yahrumu minal ashribati illa ma harramahu Allah wa rasuluh. Bahwasanya tidak ada minuman yang haram kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak ada minuman yang haram kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Maksudnya yang ada dalilnya baik dari Al-Quran ataupun dari Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah ini kaidah ini yang harus kita pahami bersama. Allahu a'lam bishawab. Baik. Nah, kita bacakan yang dikatakan oleh Imam Syaukani di sini. Beliau mengatakan langsung, beliau katakan di sini, kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan, kata beliau, itu hukumnya haram. Ya. Nah, artinya ini kaidah yang ketiga dalam masalah minuman. Apa? Setiap minuman yang memabukkan haram. Ya, karena Allah dan Rasulnya yang mengharamkan. Karena Allah dan Rasulnya yang mengharamkan. Ini kaidah ini penting, Pak, ya. Setiap minuman yang memabukkan, ya, termasuk juga makanan yang memabukkan, maka hukumnya haram. Apapun dari jenis apapun, ya, dari jenis apapun. Khamr yang terbuat dari anggur memabukkan, haram. Terbuat dari kurma memabukkan, haram. Terbuat dari apa lagi, Pak? Tape misalnya, ya, haram, ya. Ataupun buah
buahan lain, misalnya tumbuh-tumbuhan lain seperti itu, selama dia memabukkan maka hukumnya adalah haram. Ya. Dan tentunya tahu atau tidaknya memabukkan ya pertama dari yang sudah diketahui oleh kita bersama, yang sudah menjadi rahasia umum yang disepakati. Ya, nggak perlu diteliti lagi. Kalau sudah orang sepakat itu mabuk, nggak perlu diteliti. Contohnya apa? Bir, ya kan, dengan segala macam jenisnya, mereknya, merek apa saja. Ya, karena yang kita pahami pasti yang namanya bir itu pasti memabukkan. Ya sudah, berarti haram. Nggak perlu antum teliti lagi. Ya, Ustaz, ini ada minuman baru, Ustaz. Tulisannya bir, Ustaz. Mereknya apa? Apa misalnya? Ya, kunci misalnya. Ya, ini merek baru misalnya, atau merek baru. Kita tes dulu, Ustaz, ya. Dicek mau atau enggak. Enggak perlu. Kalau sudah dia bir misalnya, jelas haram. Ya, jelas haram karena pasti memabukkan. Jadi yang sudah diketahui bersama itu mabuk, enggak perlu lagi teliti. Ya, Pak ya. Nah, seperti kemarin ada pertanyaan ganja ya. Ya, ganja itu setelah saya cari-cari lagi, ya, menurut para ahlinya, ya memang memabukkan, Pak. Ya, meskipun dia nggak dikeringkan, jadi nggak boleh, ya, dijadikan lalapan seperti itu, ya, tambahan di masakan nggak boleh, haram, ya. Nah, karena memang menurut para ahli itu memabukkan dia, ya, dan tidak bisa dikiaskan dengan anggur. Anggur itu, Pak, anggurnya nggak memabukkan, ya kan? Memabukkan ketika fermentasi. Tapi kalau ganja itu enggak difermentasi, dia mengandung zat-zat yang memabukkan dan merusak organ-organ tubuh seperti itu, ya. Tentunya akal yang paling dirusaknya. Allahu a'lam. Sudah azan ya? Azan dulu, nanti baru kita lanjutkan. Tafadhal. Ini perkataan beliau tadi, kullu muskirin haram, kata beliau. Jadi setiap memabukkan itu hukumnya adalah haram. Dalilnya adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, dalam riwayat-riwayat yang Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Ya, intinya adalah sabda beliau mengatakan kullu muskirin khamrun, ya, wa kullu khamrin haramun. Beliau mengatakan setiap yang memabukkan itu adalah khamr, dan khamr itu hukumnya haram. Ya, termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah. Ya, Allah berfirman, "Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu," kata Allah. Sungguhnya khamr, judi, ya, berhala, mengundi nasib dengan anak panah itu adalah rijs, perbuatan yang kotor, min 'amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan, maka jauhi, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi khamr, bahkan para ulama mengatakan khamr itu adalah ummul khaba'ith, ibunya segala keburukan. Ya, karena dengan minum khamr orang bisa melakukan hal-hal yang haram lainnya. Ya, kalau orang sadar, Pak, itu mungkin dia mikir mau mencuri, mau berzina, membunuh, ya kan? Tapi kalau dia sudah minum khamr, mabok, wah, nggak ada lagi takutnya dia. Mabuk dia, ya, zina dia kerjakan, bisa jadi dia membunuh orang, mencuri dan seterusnya. Ya, maka hati-hati dengan khamr ini, ummul khaba'ith dia ini, ya. Dalam sabda yang lain beliau mengatakan wa kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan itu hukumnya haram. Dalam lafaz yang lain beliau mengatakan kullu syarabin askar fahuwa haram, setiap minuman yang memabukkan maka dia haram. Ya. Dan ini sepakat, tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan di antara para ulama. Setiap yang memabukkan itu hukumnya khamr, dan khamr hukumnya haram, sepakat. Ya, kalau ada yang menghalalkan khamr maka dia kafir. Ya, Allahu a'lam. Baik. Kemudian beliau mengatakan wa ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Dan setiap yang banyaknya memabukkan maka yang sedikitnya pun haram. Ya, bir itu kalau diminum banyak dia haram. Berarti satu tetesnya haram. Ya, tidak diperbolehkan. Ya, apalagi ganja memabukkan, ya, kalau banyak, meskipun cuma seujung kuku, ya, haram. Jadi setiap yang memabukkan itu sedikitnya itu haram, Pak. Ini yang harus dipahami. Dari apapun dia dibuat,
mau dari anggur, mau dari kurma, mau dari daun-daun apa, ya, selama dia memabukkan maka sedikitnya tetap haram. Ustaz, sedikit aja, Ustaz, nggak sampai mabuk, haram, Pak. Ya, meskipun nggak sampai mabuk, sedikit tapi nggak sampai mabuk, itu tetap haram. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ya, ma'askara kathiruhu faqaliluhu haram. Kata beliau, setiap yang banyaknya memabukkan maka yang sedikitnya juga haram, kata beliau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Jadi jangan coba-coba ya, khamr itu kalau sudah haram maka sedikitnya pun tidak diperbolehkan. Kalau dia memabukkan maka sedikitnya pun jadi haram, meskipun setetes dua tetes, ya, meskipun sedikit, ya, tetap diharamkan. Allahu a'lam bishawab. Mungkin sampai sini dulu, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan beberapa jenis minuman, ya, minuman yang memang ada yang terlarang dari beberapa hadis Rasulullah SAW dan tentang adab-adab minum, insyaallah juga disebutkan oleh beliau di sini. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Kita buka tanya jawab, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ada yang mau tanya langsung? Silakan. Iya. Bismillah. Iya, bismillah saja, tidak ada doa khusus. Ya. Kalau kita dulu doanya apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya, tidak ada. Ya, bismillah saja. Bismillah saja. Nah, silakan. Salam. Namanya berubah sekarang ada yang namanya bir zero itu tadi, Ustaz. Terus ada lagi istilah bir peletok. Kan minuman sehat itu, Ustaz. Bahkan kalau namanya berubah tetap haram. Terus kalau bir peletok tuh minuman apa? Kayak bandrek itu bukan? Iya. Terus kalau ada nama sekarang kan kayak cabai sepan. Iya. Nah, ini penamaan-penamaan yang harusnya dihindari, ya, penamaan-penamaan yang harusnya dihindari. Kalau sudah di tengah-tengah masyarakat identik itu satu yang enggak baik, jangan kita namakan seperti itu. Kayak bir itu kan di tengah-tengah masyarakat namanya bir itu kan negatif, Pak, ya, pasti ya konotasinya. Kalau bisa jangan dinamakan, ya. Seperti bandrek yang minuman yang dari herbal dikatakan bir. Nanti orang akan menjadikan orang itu apa ya, ambigu seperti itu memahaminya. Ya, ganti nama saja lebih baik seperti itu. Ya, Allahu a'lam bissawab. Baik, adapun untuk yang bir zero dan segala macam, ya, kalau memang ya apa namanya mereka mengklaim itu tidak memabukkan, maka ya diperiksa dulu. Sekarang taruhlah mereka itu enggak mabuk, ya. Ada halal MUI-nya atau tidak? Ya, nah kalau belum dikasihkan ini perlu diwaspadai karena hukum asalnya sudah pakai nama bir tadi. Nggak boleh kita pakai kaidah kan hukum asalnya minuman halal, Zat. Iya, betul, ya. Tapi kalau hukum asal minuman itu haram seperti khamr kan, itu hukum asalnya haram, maka kita teliti dulu. Kalau mereka mengklaim tidak memabukkan, ya Pak, ya. Dan lebih baik ditinggalkanlah dengan nama-nama minuman syubhat yang seperti itu ditinggalkan. Ya, ditinggalkan. Kalau minuman bersoda nggak masalah, ya, minuman bersoda nggak masalah karena itu tidak ada dalil yang mengharamkannya, ya. Allahu a'lam. Begitu juga penamaan-penamaan makanan dan yang lainnya dengan nama-nama yang tidak baik, ya, cabai setan lah, nasi goreng iblis, ya kan, bakso dajjal misalnya, macam-macam, ya Allah, janganlah, nggak boleh seperti itu, ya, tidak diperbolehkan. Begitu juga nama-nama yang berlebihan. Ya, kemarin ada makanan namanya lumpur apa? Lumpur surga kalau nggak salah. Lumpur surga. Apa ini? Kalau Anda tidak usah yang seperti itu berlebihan, penamaan-penamaan seperti itu, ya, dihindari. Allahu a'lam bissawab. Nah, ini ada yang bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sebuah masjid dalam lingkungan perusahaan yang mana ketika salat Jumat kebiasaan mereka mendahulukan khutbah sebelum jam masuk salat. Contoh, seandainya salat Jumat jam 12.15, maka mereka azan terus khutbah pukul 11.50. Nah, ketika masuk waktu salat mereka langsung salat. Tanya bagaimana hukum salat Jumat tersebut? Terus terang warga sekitar bingung, jazakallahu khairan. Nah, ini termasuk masalah khilafiyah di antara ulama. Ya, tentang waktu salat Jumat, apakah azan salat Jumat apakah sama seperti zuhur? Ketika masuk waktu zuhur baru boleh azan?
kemudian ada khutbah, ya, atau sebelum itu diperbolehkan. Ya. Nah, jumhur mengatakan waktu sholat Jumat itu sama seperti waktu zuhur, enggak boleh adzan kecuali sudah masuk waktu. Nah, Imam Ahmad mengatakan boleh. Imam Ahmad mengatakan boleh sholat Jumat itu sebelum waktu zuhur. Ya, ditambah lagi kan memang ada khutbah. Ya, enggak masalah. Misalnya sekarang kan 12.15. Nanti azannya jam 12 seperti itu. Azan dulu, nanti khotibnya kan khutbah dulu sampai 20 menit. Salatnya jam 12 lewat 20 ya, masih di waktunya ya kan? Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau saya masih menguatkan pendapat jumhur, Pak. Ya, karena dalil-dalilnya tidak ada apa ya? Kemungkinan lain. Adapun dalil yang dipakai oleh Imam Ahmad itu masih ada ihtimal. Ihtimal itu ya, kemungkinan bisa kita bawakan kepada pendapat jumhur, ya. Tapi ini memang masalah khilafiyah. Ya, mungkin saja di situ mereka mengamalkan seperti itu. Ya. Maka masyarakat pun kalaupun ya resah ya seperti itu dengan yang seperti itu bingung, maka ya tidak usah ikut. Itu aja, cari masjid lain. Ya, apalagi kalau beranggapan memang ini enggak sah seperti itu ya, karena pendapat jumhur ya kan, sudah sholat cari di masjid lain. Tapi ya kita tidak boleh juga mengatakan ini pendapat yang menyimpang sesat karena ada ulamanya yang berpendapat seperti itu. Ada beberapa dalil memang yang digunakan Imam Ahmad. Ya, Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Masih ada pertanyaan? Silakan, Pak. Ini Pak, itu bahkan masalah yang tadi, apa khusus untuk dikonsumsi atau bisa kita pakai untuk pengobatan itu? Ya, termasuk semua yang memabukkan, baik dimakan atau disuntik ataupun dengan cara apapun ya, maka hukum asalnya adalah haram. Ya, tidak diperbolehkan. Dan pengobatan dengan khamr, berobat dengan khamr, dengan sesuatu yang memabukkan itu enggak boleh. Ya, diharamkan oleh para ulama. Dan memang ada hadisnya Rasulullah mengatakan apa? Tadawu wala tatadawu bil haram. Berobatlah kalian tapi jangan berobat dengan sesuatu yang haram, kata Rasulullah. Ini tidak diperbolehkan berobat. Ustaz, ini memang memabukkan, Ustaz, tapi bisa mengobati, enggak boleh, Pak. Cari yang lain. Cari yang lain. Ya, tidak boleh. Allahu a'lam bishawab. Nah, kata ulama mengecualikan ketika terjadi keadaan darurat. Ya, berobat dengan bukan yang memabukkan ya. Bahasa ulama itu membedakan antara bahasa Arabnya muskir dengan mukhaddir. Muskir itu memabukkan. Ya, bikin hilang akal tapi tidak hilang penuh kesadaran. Paham enggak, Pak? Akalnya hilang ya. Oh, enggak penuh seperti itu ya. Cuma dia masih masih terbangun, bukan pingsan, ya kan? Paham Pak ya? Nah, kalau yang mukhaddir itu dia sampai membuat orang pingsan. Itu yang obat bius. Obat-obat bius itu tidak dinamakan muskir, tapi dia mukhaddir. Ya, hukumnya sama, haram dikonsumsi. Ya, tapi kalau untuk berobat yang sifatnya darurat, maka ulama membolehkan. Ya, contohnya operasi jantung, operasi dalam lah, bedah, ya kan? Nggak kan mungkin Pak, antum nggak dibius Pak. Gimana rasa sakitnya, bukan main, ya kan? Jantung antum dibedah, serut, ya, dikeluarkan. Waduh, itu gimana itu? Mungkin matinya karena sakit nanti, ya kan? Nah, lihat dikeluarkan organ tubuhnya, ya, usus dan seterusnya. Ya, maka dalam keadaan darurat seperti ini, ya, darurat itu berarti sudah nyangkut nyawa. Ya, memakai obat bius, para ulama membolehkan. Boleh. Ya, Allahu a'lam bishawab. Tapi kalau antum memilih sabar, saya enggak mau dioperasi, dimasukkan obat bius. Ya, sudah sabar, tapi jangan ngeluh, itu lebih baik. Meskipun sampai mati. Ya, boleh karena pengobatan itu enggak wajib, kata ulama. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Sampai sini dulu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.